Ya, pengakuan Aureli dalam bukunya Broken Strings ini seolah membuka tabir kelamnya sebuah hubungan yang tidak sehat. Mulai dari manipulasi secara emosional hingga berakhir ke eksploitasi yang berbahaya. Lantas sebagai orang tua, apa saja yang harus kita waspadai dan harus kita lakukan agar anak-anak kita tidak sampai mengalami hubungan toksik dengan pasangannya. Kita akan bahas ini lebih dalam bersama dengan Dr. Zulfia Syarif, psikiater dari Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Dokter Vivi, selamat siang. Apa kabar, Dok? Selamat siang Mbak Lia, kabar baik Iya, terima alhamdulillah. kasih sudah bergabung di CNN Indonesia News Hour. Kita akan bahas terkait dengan toxic relationship ini. Sebagai orang tua nih, apa tanda-tanda anak kita terlibat dalam sebuah hubungan toksik yang tentunya abusive gitu, Dok? Sebagai orang tua, kita perlu melihat apakah ada perubahan perilaku yang signifikan pada anak. Contohnya anak menjadi lebih menarik diri, sebelumnya ceria, menjadi lebih murung, kemudian jadi mudah cemas, tampak lebih sering menangis, ketakutan, tampak tidak mau berjauhan dari gadgetnya misalnya, harus selalu menghubungi pasangan atau pacarnya. Kita perlu melihat perubahan-perubahan ini. Tentunya orang tua perlu tahu anak sebelumnya seperti apa untuk bisa mendeteksi adanya perubahan. Kalau orang tua tidak aware dengan perilaku anak sebelumnya, nggak akan bisa melihat adanya perubahan tersebut. Jadi itu Iya. yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Artinya komunikasi dengan anak harus terus intens dilakukan supaya anak itu bisa terbuka begitu ya dengan orang tuanya gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Iya, dan Jadi ketika komunikasi yang mhm, terbuka itu yang penting sekali. iya, ketika anak sudah terlibat dalam sebuah hubungan pacaran misalnya mungkin yang toksik, red Mm-mm. flag gitu katanya orang zaman sekarang, sebagai Ya. orang tua kita harus melakukan apa, Dok? Ya, orang tua perlu menahan diri untuk tidak langsung otomatis marah ataupun menyalahkan anak, ya, menyerang atau menuduh anak yang membuat anak akan semakin tertutup, semakin defensif. Orang tua akan kehilangan akses untuk tahu apa yang sebetulnya sedang dialami dan terjadi dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, tahan diri untuk tidak katakanlah emosional Mhm. dan berusaha untuk bisa mendengarkan. Jadi membuka ruang diskusi, gitu ya. Sebetulnya kamu sama dia hubungannya apa sih? Apa yang kamu rasakan? Maksudnya senangi dari dia, nyaman dari dia itu apa? Kita cari tahu nih apa yang dirasakan oleh anak. Atau kita concern, Mama sering lihat kamu nangis akhir-akhir ini, ada apa? Kita dengarkan dulu. Misalnya anak cerita pacarnya toksik gitu ya, melakukan hal-hal yang abusive, tahan diri, jangan emosi. Kemudian kita validasi perasaan dia, kita ajarkan value-value atau nilai-nilai. Kalaupun kita melihat ada kondisi yang sudah mengkhawatirkan, ya kita perlu menyelamatkan anak ya. Tapi jangan langsung straightforward, karena itu akan membuat anak jadi semakin jauh dari orang tua. Jadi Iya. perlu main cantik lah gitu, main halus ya untuk pendekatan pada anak. Iya, tadi dokter sebutkan terkait dengan perubahan yang harus diwaspadai. Biasanya ketika dalam Hmm. toxic relationship ini, berapa lama sih dok bisa terlihat perubahannya itu? Sebetulnya tiap orang kan berbeda-beda Hmm. ya, proses perubahan perilaku yang muncul. Bahkan dibilang kalau misalnya yang tadi kayak child grooming itu adalah proses yang sangat bertahap gitu. Mhm, Jadi mhm. halus sekali, nggak bisa langsung kelihatan berubah mendadak ya. Toxic relationship juga begitu. Di awal-awal penuh dengan hal-hal yang manis, yang indah, love bombing istilah zaman sekarang ya. Tapi kita bisa melihat perubahan perilaku, katakanlah lebih dari 2 minggu atau 1 bulan perubahan perilaku, itu sudah harus jadi warning sign buat orang Oke, tua. sekitar satu Mhm. bulan ya dok. Tapi Ya. istilahnya kalau kondisinya lagi jatuh cinta nih dok ya, Mhm. biasanya agak susah mendengar masukan. Itu seperti apa triknya yang bisa dilakukan? Ya, jangankan anak ya, orang Kita dewasa juga aja kalau begitu ya jatuh dok ya? cinta, logikanya tidak jalan. Terlebih lagi anak yang Mhm. memang masih dalam masa perkembangan otak, di mana area emosi, limbic system di otaknya jauh berkembang lebih lebih dulu dibandingkan area logika, yaitu prefrontal cortex. Kontrol diri juga berkembangnya belakangan. Sehingga kita memang tidak bisa langsung menerapkan logika-logika ya, nasihat-nasihat. Oleh karena itu, pada anak kita perlu memvalidasi dulu perasaannya dia. Oh ya, dia memang menarik ya, dia memang tampan, kamu sayang sama dia. Tapi mama khawatir dia begini, begini, begini. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita pendekatan secara emosi dan membuat anak merasa aman, terlindungi. Mama papanya ngerti sama dia akan baik-baik saja kalaupun dia putus sama pacar yang ini. Itu message yang perlu disampaikan. Dan bukan hanya dengan kata-kata ya,
tapi dengan gesture, dengan perlakuan orang tua yang memang membuat anak merasa, oke, I'm safe, apapun yang terjadi aku selalu bisa pulang sama mama papa, mereka adalah tempat terbaik untuk aku bercerita, untuk aku merasa aman. Oke, ini kembali lagi ke masalah komunikasi tadi, jangan terputus begitu ya dengan anak karena kita tidak bisa masuk ke dalamnya ketika kita sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan anak. Tapi dalam kisah pribadi Aureli di buku Broken String ini ya Dok, pacaran toksik kemudian berkembang jadi child grooming. Jadi memanipulasi begitu secara psikologis. Kalau sudah seperti ini orang tua harus apa gitu dan gimana dampaknya ke anak Dok? Kalau kita belajar dari buku ya, bukunya Aureli, Broken Strings, bahwa memang relasi antara anak di bawah umur sama orang dewasa itu sebaiknya itu sangat dihindari. So this is not a healthy relationship. Dari awal aja sudah bukan healthy relationship ya. Jadi orang tua itu udah red flag banget kalau memang anaknya pacaran sama orang dewasa. Jadi sebaiknya langsung dilarang dari awal. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur ya pacaran, kemudian jadi toxic nih, sangat controlling, mengatur, abusive, itu orang tua memang perlu action untuk bisa membatasi akses ya dengan pasangan atau pelaku abuse tersebut. Tentunya tadi dengan pendekatan yang komunikatif dulu sama anak, bikin anak merasa aman, nyaman, dan kalau kita melihat anak udah pengen keluar dari relasi toksik tapi dia takut, dia nggak bisa, dia di bawah kendali. Nah, orang tua harus action, lakukan apapun untuk bisa menyelamatkan anak baik secara fisik maupun mental. Bila perlu butuh bantuan dampingan psikologis, bantuan hukum kalau perlu gitu ya. Lakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan anak kalau memang sudah ada indikasi ini perilakunya abusif ya, ada fisik, seksual, emosional atau finansial, di blackmail, diancam. Nah, itu segera lakukan tindakan-tindakan yang tegas gitu untuk menjauhkan anak dari pelaku. Artinya orang tua kalau lihat dari usia sudah terlalu jauh ini juga perlu ikut bicara begitu ya Dok. Selain dari usia, apalagi yang harus menjadi faktor-faktor yang jadi perhatian gitu Dok? Ya, ketika anak sudah mulai terisolir dari pertemanan sebaya, dia sudah tidak punya pertemanan, dia cuma sama pasangannya. Terus kemudian sudah mulai ada rahasia-rahasiaan. Orang tua mulai nggak tahu dia main sama siapa, pergi kemana, minta uang untuk apa. Kok mulai ada rahasia ya, mulai ada hal yang semakin terasa jauh. Nah, itu juga deteksi ya buat orang tua. Anak terisolasi, dijauhkan, dan anak ada rahasia. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai, adanya kontrol ataupun manipulasi dari pihak luar terhadap anak. Kalau anaknya sudah mengalami trauma, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya, Dok? Ya, orang tua perlu mendampingi anak untuk proses pemulihan. Mungkin anak butuh bantuan profesional, bisa dengan psikolog, dengan psikiater. Psikolog juga ada psikolog khusus anak, psikiater juga ada psikiater subspesialis anak dan remaja yang bisa mendampingi anak untuk memulihkan traumanya. Karena memang dampak dari toxic relationship atau child grooming itu sangat berdampak kepada self esteem atau rasa percaya diri anak. Anak mau cantik kayak apa, dia bisa insecure dengan dirinya, dengan tubuhnya. Dia bisa merasa cemas, jadi bisa ada gangguan cemas, bisa mengalami depresi sampai ada pikiran untuk bunuh diri, ada PTSD atau stres pasca trauma. Jadi banyak hal yang bisa dialami oleh anak sebagai dampak dari toxic relationship tersebut ya, abusive relationship. Jadi dampingi proses pemulihannya. Jangan dilarang ya kalau mau ke psikolog atau ke psikiater. Orang tua harus terbuka, open minded sekarang. Dampingi begitu ya, Dok ya. Dampingi. Tapi kalau orang tua kadang-kadang atau lebih sering khawatir ketika anaknya dianggap masih kecil, kemudian punya relasi, bahkan mungkin ada yang mendeklar sudah pacaran begitu. Sebagai orang tua, sebenarnya kalau anaknya seperti ini, apa sih yang harus dilakukan, Dok? Orang tua perlu memahami bahwa anak ada dalam fase perkembangan ya, di mana mereka usia remaja misalnya, mulai ada rasa ketertarikan, naksir-naksiran, itu kan wajar, manusiawi. Tapi orang tua bisa memberikan batasan-batasan ya, tergantung value dari tiap orang tua. Mungkin ada value agama misalnya, ada value batasan, mana yang boleh, mana yang tidak. Oh, dalam berteman, misalnya laki-laki dan perempuan, apa yang boleh, jangan berdua-duaan di ruangan, tidak boleh misalnya bersentuhan di area fisik tertentu ya. Kita kadang-kadang kita butuh belak-belakan gitu sama anak ya. Sex education itu penting ya, bahwa ini area yang nggak boleh disentuh apa saja ya, bibir, kemudian dada ya, area kelamin, kemudian area belakang. Kita
bicaralah dengan bahasanya anak sesuai dengan usianya gitu. Anak nggak boleh sembarangan disentuh di area itu dan dia nggak boleh sembarangan menyentuh orang lain di area tersebut. Jadi ada juga kan pelaku yang minta tolong dong dipegang area ininya. Itu kita ajarin sama anak. That's not okay. Itu bukan kasih sayang, bukan rasa cinta loh. Itu bentuk manipulasi dan itu tidak boleh gitu. Kita ajarin sama anak. Oke, sejak usia berapa ini baiknya dilakukan, Dok? As early as it can be gitu karena dari usia mereka masih penasaran dengan bentuk tubuhnya aja gitu ya. Dari usia preschool kita bisa ajarin. Bahkan sekarang ada beberapa edukasi ya untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak kita ajarin. Tentunya dengan bercerita, dengan pakai boneka. Adik-adik lihat nih, ya, ini kalau misalnya dipegang di sini nih, nggak boleh ya, gitu. Yang boleh pegang misalnya kalau oh lagi dimandiin sama mama boleh. Tapi kalau misalnya ada orang lain pegang, kamu harus bilang nggak boleh, jangan gitu. Kita ajarin sesuai usianya, bahasanya gitu. Nanti makin remaja kita ajarin lagi dengan bahasanya remaja gitu ya, dengan konteks yang mungkin berbeda juga gitu, yang kita sesuaikan lah dengan perkembangan anak. Semakin dini kita mengajarkan itu, semakin dini kita mengajarkan anak untuk melindungi ya, personal boundaries, batasan personal, anak akan semakin bisa menjaga dirinya. Oke, Itu kita penting banget. sebut anak. Orang tua dan anak misalnya punya batasan begitu, perjanjian. Kamu tidak boleh pacaran dari umur segini sampai umur segini. Menurut dokter itu menolong tidak? Tentunya tiap keluarga boleh saja ya punya rules begitu, punya value begitu. Tapi kita perlu mendefinisikan juga pacaran, definisinya orang tua sama definisinya anak. Nah, Oke. itu yang perlu di-clear-kan. Jadi boleh-boleh saja orang tua bilang, kamu nggak boleh pacaran ya sampai nanti pas kalau udah kuliah misalnya. Tapi definisiin dulu pacaran itu seperti apa. Karena mungkin aja buat anak SMP, SMA, lain lagi definisi pacaran buat mereka. Mereka pengen eh, WhatsApp, pengen telepon-teleponan misalnya. Ya, didiskusikan lah, dinegosiasikan gitu. Mungkin kita pakai bahasa berteman tapi yang wajar gitu. Do's and don'ts-nya diperjelas. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan toxic relationship. Tentu ini sangat berguna ya untuk ibu-ibu yang mungkin seperti Aurel juga sempat mengatakan bahwa mungkin dia dulu orang tuanya adalah juga baru belajar begitu ya memiliki anak, sehingga kita juga harus terus melakukan komunikasi yang baik dengan anak supaya nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bisa melakukan komunikasi dengan anak supaya bisa keluar dari hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Dokter Vivi, sehat selalu, Sama-sama, selamat Mbak Lina. siang. Makasih ya.